lihat. Nanti Abuya datang ke laut nanti, atau Abuya muzakarah Sabtu, kemungkinan Abuya tidak ada di sini atau obor. Sudah mulai kita obor, sudah mulai kita libur. Kalau acara Abuya kita datang, kalau diganti oleh Abuya sama yang lain kita tidak ada. Kalau disuruh Abuya ke sana kita datang ke sini. Berbeda-beda kita. Nah, tingkat kepatuhan saja belum ada ibu bapak. Ini maka tauhid tasawuf ini dan tauhid sufi ini, jalan yang pertama ini jadikan diri kita ini benar-benar menjadi murid. Nah, betul-betul jadi murid bapak. Patuh dan taat, taslim kepada guru. Berarti yang mentong yang nomor satu saja bapak, itu pun belum penuh kita miliki. Benar-benar menjadi murid pun belum penuh kita miliki. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan cahaya ma'rifah? Bagaimana kita ingin mendapatkan fana? Kalau bahasa apa ya? Tingkat di makam pertama murid saja kita belum bagus menjadi murid. Hanya kadang-kadang waktu di Abuya Mutoy kamu lihat mulai jadi ojo di Abuya Muripe kamu lihat jadi ojo di Abuya nanti buku lengkap polimonggo tak punya dua kok. Nah, jadi bagaimana ini menjadi murid? Belum bisa ikhlas, apalagi kepada Allah. Ikhlas dengan guru saja tidak bisa. Bagaimana ikhlas dengan Allah? Nah, ini jadi begini ibu bapak. Ya, kalau salah Abu yang menentukan. Kita dengan Allah ini seorang murid dengan Allah. Ukurannya itu guru. Ukurannya itu guru. Bagaimana kedekatan hati kita dengan guru, seukuran itulah kedekatan hati kita kepada Allah. Bagaimana kekuatan, berapa persen hati kita hudur kepada guru, sebegitulah hati kita hudur kepada Allah. Ini dimiliki rasa ini oleh seorang yang benar-benar sudah menjadi murid. Nah, maka murid ini dia ikhlas. Apa yang disuruhkan guru dia ikhlas, apalagi dengan Allah. Kalau dengan guru saja kita tidak bisa ikhlas, bagaimana kita ikhlas dengan Allah? Maka perlu ya Allah, perlu kita laki-laki sedikit. Dan dia lagi, si murid yang sudah melakukan perintah Allah dengan dasar ikhlas, apalagi perintah guru yang pertama dengan dasar ikhlas, dia tidak melihat lagi kepada amal. Ada imbalan amal dan maksud diri dalam beramal. Ini si murid. Murid ini dia beramal dengan ikhlas. Yang pertama dia beramal kepada Allah dengan ikhlas. Semua amal. Puasa sunat, puasa wajib, sholat sunat, sholat wajib, sedekah, infak. Semua amaliyah yang dibuat, yang bentuknya nilai ibadah, itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kemudian dia tidak melihat dengan amal. Tidak melihat lagi dengan amal. Kalau bahasa lain, tidak merasa diri dia beramal. Maka ini disampaikan dalam kitab Al-Qadul Himam yang Abuya mengajarkan guru-guru. Orang yang berpegang kepada amal itu kurang harapnya kepada Allah. Orang yang berpegang kepada amal. Kenapa sholat duha? Supaya mudah rezeki. Berarti kalau tidak mudah rezeki, sudah sebulan sholat duha, berarti libur sholat duha. Itu kurang harapnya kepada Allah. Kalau kita berpegang kepada amal, maka orang tasawuf, orang sufi ini melarang kita berpegang kepada amal. Sebab kenapa? Kalau kita berpegang kepada amal, kurang harap kita kepada Allah. Kalau kurang harap kita kepada Allah, berarti tidak mendapatkan ikhlas. Padahal di dalam usalli sumayang apa? Boleh kita cek semua usalli. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin imaman, makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Ini lillah ini karena maknanya. Kalau bahasa lain, ya Allah, saya sholat subuh ini ya Allah karenamu ya Allah. Dalam semua sholat, kenapa kan? Lillahi ta'ala saudara kan? Sembahyang sunat lillahi ta'ala, sembahyang wajib lillahi ta'ala. Maknanya apa? Di dalam
Tidak ada yang lain, yang hanya ada Allah. Tapi kenyataan kita beramal ini karena ada imbalan. Maka dilarang. Orang tasawuf, orang sufi, dia beramal tidak berpegang kepada amal. Dia beramal bukan gara-gara imbalan. Sebab kenapa? Dia bukan bersama imbalan. Dia bersama Allah. Maka bagaimana memutuskan qasad ini? Inilah dengan kita melatih diri kita benar-benar menjadi murid. Ya, berarti kita beramal bukan karena yang lain. Bukan berpegang kepada amal dan tidak berharap imbalan amal. Pakon sumayang supaya tamong surga, menuju anak surga, anak sumayang kan? Jadi jangan karena tidak ada lagi, hanya ada karena Allah. Maka membersihkan karena ini ibu bapak. Inilah dengan tauhid sufi. Tidak ada yang lain, yang hanya ada Allah. Ini masih makam pertama. Ini makam si murid masih. Ya, jadi murid itu dia beramal tidak mengharap imbalan, tidak melihat kepada imbalan, termasuk kepada dirinya tidak kayak ya, tidak melihat kepada diri. Dalam bahasa lain, nak do merasa dia beramal, nak do merasa dia yang suluk, nak do merasa dia yang tawadhu. Tidak ada dia merasa. Nah, itu si murid. Nah, maka tinggi berarti makam si murid saja sudah mulai payah, belum sempurna kita dapatkan. Semata-mata dia beramal karena Allah dan karena Rasul. Nah, ada karena lain. Karena Allah dan karena Rasul dia beramal. Maka membersihkan amal ini daripada selain Allah. Jangan tersanggup kepada selain Allah. Jangan terhubung hati kita kepada selain Allah. Inilah dengan tauhid sufi. Kemudian Abu yang membuat. Adapun yang kedua ada namanya sisalik. Ditanya sisalik. Bagaimana maksud sisalik ini? Sisalik ini adalah orang-orang yang sudah dapat menyangkutkan hatinya kepada Allah. Meninggalkan sangkutan hati kepada selain Allah. Maka beruntunglah ayah-ayah dan tuan, mak-mak yang sedang menjalani ibadah subuh. Nah, ini makam yang kedua. Orang yang menjalani ibadah subuh ini makam yang wajib dilintasi oleh murid. Makam kedua adalah sisalik. Maka salik ini berarti wajib. Berarti menyoham kalau kita yang baru dapat dua iya wajib, usahakan suluk nanti di tahun depan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita tinggalkan salik ini, kita tinggalkan suluk ini, itu nanti dipastikan bisa diyakinkan masih terhijab dengan Allah. Bukan saja dengan dirinya, dengan alam saja dia sudah mulai terhijab. Sebab tasawuf ini ibu bapak, apa yang dikatakan tasawuf? Tasawuf itu adalah antakuna ma'allah bila alaqah. Tasawuf itu adalah kamu dengan Allah itu tidak ada penghalang. Itu tasawuf namanya. Kita dengan Allah tidak ada penghalang. Tanya, jangankan dengan Allah, jak bak pusko kamu mulai ada penghalang. Menganak sampai ke pusko sakit. Pakon anak dia pusko, anak so kalau cucu, pakon anak tawajuh, pakon anak dulu, anak so itu penghalang namanya. Itu penghalang. Tasawuf ini bagaimana? Tidak ada penghalang. Itu hakikat tasawuf. Tidak ada penghalang. Berarti kalau mantongna drodanyo, mantongna yang lain, berarti kisah kita masih terhalang. Bukan dengan dirinya lebih dulu, lebih mendalam lagi dengan alam, dengan alam. Apalagi dengan diri kita. Itu kalau orang masih terhijab dia dengan Allah, dengan alam dan dengan dirinya, berarti dia belum mendapatkan hakikat tasawuf, belum dia dapatkan. Maka orang tasawuf itu dia dengan Allah adalah engkau dengan Allah atau beserta Allah bila alaqah, dengan ketiadaan penghalang, dengan ketiadaan hijab. Maka alhamdulillah mudah-mudahan
di dalam amalan suluk 10 hari ini, atau mungkin ada yang masuk 5 hari nanti, atau memang niatnya 5 hari, mudah-mudahan sedikit-sedikit sudah bisa kita lepaskan penghalang-halang tersebut. Inilah dengan menjalani ibadah suluk ibu-ibu bapak. Maka juga disampaikan, di sini ulama tasawuf ini mereka bersumpah. Kami bersumpah bagi kamu tidak akan masuk seseorang kepada alam malakut apabila di dalam hatinya ada sangkutan kepada selain Allah. Nah, doakan sampai gitu. Ya, doa namanya alam malak. Alam malak itu alam syahadah. Alam itu alam malak namanya. Alam syahadah atau alam nasud, atau alam khalqiyah. Tidak akan sampai kita kepada alam malakut. Di sana tidak ada lagi yang lain, hanya Allah. Hati kita mengingat Allah, tidak akan sampai kita. Kalau di dalam batin kita ada selain Allah. Ini mereka ulama tasawuf bersumpah, Pak. Nah, doakan sampai kalian kepada Allah. Nah, doakan hudur hati kalian kepada Allah apabila di dalam batin kalian ada selain Allah. Itulah yang kita sedihkan pada hari ini. Maka sembahyang kita nak merubah akhlak. Bertambah banyak sembahyang, bertambah kuat tinggi. Bertambah banyak sembahyang, bertambah tegak dan umupah. Tambah le sembahyang, tambah le hanaget mun saudara, mun tetangga, mun orang lain. Ini menandakan solat kita belum bagus karena hati kita masih tersangkut kepada selain Allah. Nah, padahal Abuya berulang-ulang kali menyampaikan ajaran tauhid tasawuf dan ajaran tauhid sufi ini memperbaguskan ibadah solat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangga orang mukmin untuk sampai kepada Allah. Maka lihat buah dari tasawufnya tak kalah dalam sembahyangnya. Buah suluknya tak kalah dalam sembahyangnya. Apabila salat sudah mulai bagus, berarti amalan yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Abu Yawati sudah mulai berbuah. Apabila salat kita masih kacau balau, masih teringat kepada selain Allah, berarti kita perlu lebih kuat mujahadah lagi untuk belajar, memahami dan mengamalkan ilmu tauhid tasawuf dan filsafat yang disampaikan oleh Abuya pada zaman yang sangat kacau balau ini, Bapak. Maka beruntung kan di zaman fitnah ini, di zaman yang kacau balau ini, hadir Abuya, datang Abuya di dalam kehidupan kita, menjemput kita agar kita terbangun untuk Allah. Maka orang yang suluk ini, dia meninggalkan hatinya kepada selain Allah, dan dirinya untuk dapat hudur di hadapan Allah. Saki-saki itu nak doa, ditinggalkan kaki. Alaek awak itu ditinggalkan. Ino hanya ingin hudur hati di hadapan Allah. Maka hudur hati di hadapan Allah ini didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah suluk. Barulah dia dapat mencintai Allah, terjadi sifat Allah dan zat Allah di dalam batinnya. Maka di saat pengajian Rumah Buddha dengan Abuya, di saat hati tersebut sudah hudur di hadapan Allah, barulah ini mendapatkan akhlak yang baik. Setelah mendapatkan akhlak yang baik, baru dia mendapatkan mencintai Allah. Nah, maka mencintai Allah inilah yang sedang dilatih oleh Abuya kepada kita. Nah, maka memang suluk ini ya Bapak, datang kepada Allahnya memang berat. Memang berat. Nah, maka dalam satu syair disampaikan, ayyuhal asyiqu ma'na husnina mahruna ghadir liman yakhtubuna. Duhai orang-orang yang ingin berasyik-asyik dengan kami, orang-orang yang hendak dekat dengan kami, maka mahar datang kepada kami itu mahar. Hendak datang kepada Allah itu maharnya mahar. Suluk. Tak tinggalkan isteri, tak tinggal rumah, tak tinggal anak, tak tinggal keluarga, tak tinggal sanak saudara, tak tinggalkan pekerjaan. Dan itu mahal suluk kan.
Tipe orangnya kadang sebagian ditanya yang usaha dengan berlaba tipe kita, tapi tinggal tipe kita lebih mahal datang kepada Allah. Maka datang kepada Allah ini bukan semudah membalik telapak tangan. Contoh lagi tanya orang kampungnya, Pak, jangan takut gede aja kena. Nah yang takut gede, yang mekat berarti hana mekat, yang nak kerja berarti hana kerja. Ini mahal. Ini mahal untuk datang kepada Allah. Untuk datang kepada Allah. Maka datang kepada Allah itu perlu mahal. Maka dia dapat mencintai Allah. Berarti makam mencintai Allah ini mudah-mudahan didapatkan bagi orang-orang yang sedang suluk atau orang-orang yang sedang saling berjalan kepada Allah. Adapun makam yang ketiga, ini adalah si arif, orang yang telah fana dengan tarikan makrifat atau cahaya keberadaan Allah dari selain Allah, termasuk dirinya, sifatnya dan zatnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, yang artinya menyaksikan oleh Allah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ini makam yang ketiga, ini makam si arif. Ini makam, kalau bahasa lain, ini makam guru kita yang mulia. Tidak ada yang lain, yang hanya ada Allah. Maka untuk mendapatkan makam-makam ini, ibu bapak, tidak ada dengan jalan lain melainkan dengan berguru kepada guru yang rasul. Maka guru inilah yang mampu menaikkan makam. Jangan kita boleh berdoa termasuk suluknya dari kaji semudah ke tebak hukum. Untuk pulang kampung koma kaji kau hukum naik buya-buya dan di dalam kaji suluk dan makam-makam ini dinaikkan oleh guru, dan guru juga berhak menurunkan kembali termasuk fana itu. Itu pemberian Allah dengan melalui batin guru. Maka yang lebih perlu dari segala-galanya ibu bapak adalah guru. Gurulah yang memberikan makam-makam tersebut. Maka juga disampaikan dalam kitab Qaulul Iman mengaji dengan Abuya, bagaimana kamu berangkat kepada Allah sedangkan kamu itu tertawan atau terantai dengan syahwat. Bagaimana kamu untuk sampai kepada Allah? Bagaimana kamu berangkat kepada Allah sedangkan kamu itu terantai dengan syahwat? Apa itu syahwat? Selain Allahnya syahwat. Anak syahwat, bini syahwat, harta syahwat, jabatan syahwat, susu syahwat, semua selain Allah itu syahwat. Bagaimana kamu sampai kepada Allah? Bagaimana kamu ingin berangkat kepada Allah sedangkan batinmu, hatimu itu masih teringat kepada yang lain, masih banyak syahwat. Maka syahwat ini bukan keluarga, maksud syahwat selain Allah itu syahwat. Bagaimana kamu berangkat? Ini ditanyakan oleh Abuya. Bagaimana kalian ingin sampai kepada Allah sedangkan hati kalian itu terbelenggu dengan syahwat? Maka kita harus berangkat daripada syahwat itu. Berangkat kita, atau bahasa Abuya, hijrah kita daripada syahwat itu. Berangkat kita daripada watan kepada watan. Di sini daripada melihat alam kepada melihat mukawwin. Berangkat kita, tidak lagi melihat alam. Kita sudah mulai menyaksikan mukawwin yang menjadikan alam. Maknanya berangkat daripada pindah kita daripada melihat makhluk kepada menyaksikan Allah. Sebabnya tak kalau makhluknya bak hijab, tak kalau makhluknya hijab, hanapah mesti kulat, hanapah mesti kulit, hanaget mesti kulat, hanaget mesti kulit, hanagetnya yang nak Allah. Maka paham tu. Maka tanya kadang gua tanya hanaget di bulan hanaget kedua ni hanaget yang kedua dia hanapah. Karena kenapa? Karena alam. Karena melihat alam. Diri ini alam. Tidak ada alam itu. Yang hanya ada Allah. Tapi di saat kita melihat alam, maka terhijab. Nah kadang-kadang sebagian anak ajak dia posko. Nama ngada sebulan dia hotel syalik kenal contoh. Karena melihat alam Pak. Anak ajak dia posko. Ketua poskonya anak ajak dia balik. Karena melihat alam.
Karena melihat alam. Kita tidak ada berangkat daripada melihat alam itu. Yang hanya ada Allah. Maka yang mentongkan apa kaman tanya kemana? Tanya mau inong tanya kemana? Dia kadang-kadang tanya lain cuma ngogok bupa. Ngoninong mentong yang tuong tanya apa? Butai mana Pak? Sering dia bertanya dengan kita. Tanya itu yang bini wajah ada pas. Bagaimana kita dengan orang lain? Karena masih melihat Allah. Nah dulu yang hanya ada Allah. Pindah kita. Dari kampung melihat-lihat alam ini, pindah kita ke kampung menyaksikan Allah. Kemudian pindah kita daripada alam malak kepada alam malakut. Alam malakut itu alam syahada, alam nasut, pindah kepada alam malakut. Hati kita tidak teringat lagi kepada selain Allah. Kemudian pindah kita lagi daripada terhenti beserta sebab kepada melihat musabbibul asbab. Jangan banyak-banyak mencari sebab. Kadang-kadang nanti do wong cik meninggal berdakwah ni. Alah waang telak wang bawa umat ke masjid, maka meninggal mah. Nyawai kapal mentik kadang mentong budek. Ada sebab mana? Mentong melihat sebab. Dekkah kenankah punya anak pura dekkah kenan, maka lagi akan melihat sebab. Melihat sebab pindah tanya daripada melihat sebab kepada ru'yatil musabbibul musabbab. Melihat Allah. Melihat Allah. Semua kejadian di alam ini, dalam keluarga kita, pada diri kita, Abu yang mengatakan semua itu dari Allah. Maka balik semua itu meladatinya berat. Kalau tidak dengan guru sangat berat. Kemudian pindah kita lagi daripada kampung lalai kepada kampung yaktah. Kampung lalai di rumah. Wotak tu tanya, kak kenal dia. Berarti kitanya sudah mulai pindah dari kampung lalai ke kampung yaktah. Kita nalek di kampung. Minum teh-teh minum. Kau lalai kan? Kena cipulan, tak kalon cipulin, tak kena teman. Pindah tanya bau. Wotak tu tanya bau. Berarti kita sudah mulai pindah. Sudah mulai pindah dari kampung lalai kepada kampung yaktah. Yaktah inilah yang diajarkan oleh Abu Ya. Bangun kamu untuk Allah. Tanya dengar Pak. Maka lagi dikatakan Nabi an-nasu niyamun faidamatu intabau. Manusia itu tertidur. Apabila mati baulah kajago. Dah mati ya Allah. Kalau bisa kapan ya Allah? Dalam kurunda ya Allah. Pada hari ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Ditanya mantong udek, urutannya mantong di dalam badan tanya sudah ada sosok Abu Ya yang membangunkan kita untuk Allah. Innama a'idukum biwahidatin antaqumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kepada kamu dengan yang satu, bangun untuk Allah. Mudah-mudahan kita lah mulai bangun untuk Allah. Kemudian pindah lagi, berpindah lagi min hududin nafsi kepada hududillah, daripada hudud nafsu, daripada keuntungan nafsu. Ini contoh beramal benar. Termasuk beramal itu untung diri sih. Pakon sembahyang duha supaya mudah rezeki. Pakon sembahyang tahajud supaya lancar usaha. Pindah dari nanya yang hanya ada hukum kita, yang hanya ada Allah. Jangan karena diri. Ini diri ini hijab ibu bapak. Sebab yang lebih tebal menghijab itu diri. Maka disampaikan oleh Abu Ya ketika mengaji dengan Abu Ya, ada 3 makhluk yang menghalang kita dengan Allah. Yang pertama manusia, yang kedua syaitan, yang ketiga diri. Yang ketiga diri. Yang lebih bahaya apa? Yang lebih bahaya diri. Kalau syaitannya musuh luar, manusianya musuh luar. Kalau diri itu musuh dalam. Mana lebih bahaya Bapak? Lebih bahaya musuh dalam. Munyo di luar, munyo kamu musuh batin, kasih siap aja lomo. Tapi munyo musuh dalam, lalu belum di pohon. Betul mana Bapak? Maka musuh dalam ini nafsu. Maka musuh dalam ini nafsu. Maka tauhid tasawuf ini Bapak agar kita merdeka daripada nafsu. Agar merdeka daripada
nafsu. Maka ada istilah Abuya, ada namanya wujud nafsu, ada namanya wujud nafsu. Beda-beda. Wujud nafsu ini adalah wujud nafsunya ibu bapak, keuntungan diri, keuntungan diri. Nah, dia tajak umur bulan mati, dia nak kuih. Dia tajak umur bulan mati, dia nyabu. Dia tajak umur bulan mangat, dia tempat dua eno mangat. Itu keuntungan diri, keuntungan diri. Itu wujud namanya. Wujud keuntungan diri ini bisa dihilangkan dengan tauhid tasawuf. Yang kedua ada namanya wujud nafsu, ini wujud diri. Ini yang paling banyak. Wujud duka dan bonaka. Wujud diri itu dosa besar bagimu. Tidak ada banding daripada sebesar dosa wujud diri. Maka wujud diri inilah yang lebih perlu kita mengadoh bacot-bacot dengan mengamalkan tauhid tasawuf dan filosofi. Tidak ada kita, yang hanya ada Allah. Maka di saat bersih daripada selain-lainnya, maka pada ketika itu kita lah orang yang sudah bersih menyembah Allah. Maka menghilangkan wujud nafsu dan wujud nafsu, keuntungan nafsu dan ada diri atau wujud diri, ini dihilangkan dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Nah, maka pindah kita daripada kampung atau watan wujud nafsu kepada hakikatillah, kepada Allah, hanya Allah. Kemudian pindah kita lagi min alamil aqdar ila alamil sufa. Pindah kita daripada alam kotor-kotor, yang kotor-kotor, kepada alam yang bersih. Maka sufi ini bersih. Orang sufi itu bersih. Bersih bagaimana? Bukan bersih pakaian saja, bersih di dalam batinnya selain Allah. Nakdo makhluk, nakdo yang lain, nakdo tersangkut kepada yang lain, hanya Allah. Nah, ini dialami oleh orang-orang sufi. Kemudian pindah juga kita daripada ru'yatul hissi kepada syuhudil makna. Melihat hissi, melihat kejadian-kejadian itu hanya menyaksikan Allah. Semua kejadian di alam pada diri kita tidak ada. Semua itu terjadi dengan izin Allah. Kemudian kita pindah juga daripada jahil kepada ma'rifah. Daripada dulunya kita jahil, maka orang awam ini ibu bapak dalam tasawuf, orang yang tidak kenal Allah itu awam. Orang yang tidak kenal Allah awam. Berarti kita ini awam. Kita ini jahil dalam pandangan tasawuf. Maka orang yang ma'rifah itu orang yang kenal Allah, orang yang kenal Allah. Maka semua ini yang dibahas dalam kitab Al-Qatul Himam, yang diajarkan oleh Abuya kepada guru-guru dan abu-abu muda, semua ini tidak akan didapatkan apabila tidak ada dengan guru. Maka keluarlah bahasa makalah Abuya. Di sana Abuya menyampaikan, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini adalah maknanya guru. Maka kalau kita berteman dengan guru kita usul, maka kita juga usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalani yang pertama kita harus benar-benar menjadi murid. Bagaimana menjadi murid itu? Murid itu melakukan semua perintah dengan ikhlas. Melakukan semua perintah dengan ikhlas, tidak melihat amal, tidak melihat yaitu dia yang beramal, dan tidak mengharapkan imbalan amal. Begitu juga baik dengan guru maupun dengan Allah, harus bersih. Kalau sudah benar-benar kita menjadi murid, jadilah kamu murid bagaikan mayit di hadapan pemandinya. Insyaallah ilmu ini mudah ibu bapak. Sebab ilmu tasawuf ini, ulang-ulang kaji lah, beda dengan ilmu yang lain, jauh berbeda dengan ilmu yang lain. Maka disampaikan dalam kitab ini juga, ketahuilah olehmu, sesungguhnya ilmu ini yang kami sebutkan ini tidak adalah ilmu itu luklakah bilisan.
Ilmu itu bukan di lisan-lisan saja. Itu dah dengar si bulan lagi umangat ceramah bulan, umangat penyampaian bulan. Bukan itu ilmu ini. Kon mangat-mangatnya, kon mangat kem-kemnya ilmu ini. Hanya saja dianya ilmu ini itu akhlak, itulah rasa. Karena teman-teman kadang-kadang tunggu. Kami kalau Abuya menyampaikan bagah mufo, tapi pakon tunggu karinupus menyampaikan hana mufo. Beda dah. Abuya menyampaikan dengan akhlak, dengan rasa. Itulah kayaknya Bapak. Si dulu pejabat Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi-nya. Maka tadi mau cerita, ada rasa. Jiman dong hanai Pak Jokowi-nya, kena cerita mami bodri bagus. Kenapa cerita tersebut? Tapi orang yang bercerita makan durian, dia sudah makan. Oh mangat bodri beklam, oh mami. Mangat tadi mau cerita, karena dia sudah merasakan. Inilah ilmunya begini ibu, begitu ibu. Maka kalau ibu-ibu dari penyampaian luntuan anak hukum, belum ada rasa. Tidak ada rasa. Ahli akhlak ini adalah guru. Maka tidak ada jalan lain. Gurulah satu-satunya jalan untuk kita menempuh kepada makam murid, makam mutawasid atau sisalik. Kemudian yang ketiga makam muntahi atau orang arif. Tidak akan didapatkan ilmu ini dengan lumrah bisa. Kemudian hanya saja ilmu ini dengan wujudan, dengan rindu yang membara kepada Allah. Maka Abuya masalah bakal mufum dan mangat. Pada tanya belum tapi tadi mangat. Tajak uriau nyanci di putuk dia Abuya mangat. Dia tajak laut nyanci di putuk. Ulang-ulang Abuya sampaikan. Tapi mangat. Abuya berbicara itu dengan rasa. Apa kan tanya dia kaki baru alat tu punya tata tok. Sebab bosan tanya, sebab tidak ada rasa. Maka beruntung dari ibu bapak. Berulang-ulang kali Abuya menjelaskan dengan istilah yang berbeda-beda, dengan maksud yang sama. Kita tidak pernah bosan mendengar kalam-kalam Abuya. Dan tidak diambilkan orang ilmu ini daripada aurat-aurat. Ilmu ini tidak diambil daripada kertas-kertas yang najilah. Mesti tanya nak kita Tuhan di rumah tak baca. Ada hukum tanya, walaupun tanya hukum hanya amalkan. Bukan dapatkan dengan sembarangan tuan lagi ilmu no. Ilmu tasawuf ini bukan dibaca. Banyak orang yang khatam Ihya, yang khatam kitab tasawuf malah kitab Imam Ibnu Arabi dibacanya, tapi tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Ini bukan berbicara ilmu berbicara, ini ilmu rasa. Ada enggak rasa kita dengan Allah? Ada enggak dekat kita dengan Allah ketika kita baca kitab itu? Tidak ada. Berarti itu bukan ilmu namanya. Maka disampaikan dalam kitab juga Sirul Salikin. Hakikat ilmu itu dia mendapatkan rasa takut kepada Allah. Dia mana tamah balik tanya, makambok. Tamah balik tanya, tamah jib tanya, hana ajak sembahyang jamaah. Kamu boleh di bawahnya wajib sembahyang jamaah. Yo wajib kalian Abuya. Nanti bolong-bolong kamu. Nanti tingkat di hadapan Abuya lagi nyo akhlak kamu. Bagaimana kalau tidak ada Abuya Bapak? Hidayah dari Ihsan ini bukan santriwati saja, bukan santri-santri saja berjamaah. Kepada dewan guru diwajibkan oleh Abuya jamaah. Dan hampir setiap pagi tanya oleh Abuya, kumpulan, jamaah, malen. Jadi begitulah didikan Abuya Bapak. Didikan Abuya luar biasa, peduli Abuya. Jadi kamu pun bunga biasa, nggak boleh kamu bunga menyokat suluk. Tapi sekarang Abuya tambah bersemangat. Cinta beliau sangat kuat kepada kitanya ibu bapak. Di dalam kurang sehat, di dalam lemas-lemas, beliau tetap datang menyampaikan. Walaupun jauh lagi acara beliau ibu bapak, kami kadang-kadang berlinang air mata melihat perjuangan beliau di umur tua ibu dalam motor lon yang umur 25 tahun dalam motor mentong rak mati tak pintan dalam motor. Tapi Abuya berjam-jam. Kenapa bisa sampai? Karena cinta. Karena cinta. Maka Abuya mengatakan perjalanan safar itu adalah istirahat. Itu dialami oleh nabi-nabi.
Nabi itu dan para sahabat mereka lebih banyak hijrah, berjihad di jalan Allah. Di mana istirahat Nabi? Nabi istirahat di dalam safar. Ini dialami oleh Abuya. Abuya istirahat di dalam safar. Lama waktunya Abuya istirahat. Nah, dalam mobil itu Abuya istirahat. Maka oleh sebab itu beruntunglah ditanya mendapatkan sosok guru seperti Abuya, bukan saja mendidik ilmu. Kalau Abu Bapak bukan saja ilmu diberikan oleh Abuya, kalau bahasa kasar bini bodoh juga. Bukan saja bini juga ke Abuya, mai duan bini adoke yang orang tu sampai ke situ ditanya ke Abuya. Banyak kita menjumpai guru, bukan mereka tidak bagus, tapi banyak kelebihan yang dimiliki oleh Abuya, kepedulian yang dimiliki oleh Abuya. Kami guru-guru di Pawang, Pak, ditanya oleh Abuya, kabilo angka, kabilo tin, kabilo kok, ditanya oleh Abuya, wa angin bini wa amba, kalian dengan anak-anak kalian tiba kala coba sampai desa Abuya kalian pada ayam sampai ke situ. Yang nak doa bayam juga Abuya yang dibilang. Begitulah sosok guru yang peduli. Bukan saja rohani yang dipedulikan oleh Abuya, sampai syariat kita, kehidupan kita, itu ditanyakan oleh Abuya. Tapi yakinlah, yuslih lakum a'malakum. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan berkata dia yang baik-baik, la ilaha illallah, dia selalu berkata, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal kita, Allah perbaiki kerja kita, Allah perbaiki bisnis kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, Allah perbaiki kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, maka ilmu ini tidak didapatkan daripada kertas-kertas. Wa innama yukhadu min ahlil adwa, dan hanya saja ilmu ini diambil daripada ahli rasa. Ahli rasa ini Ibu Bapak adalah Abuya. Jadi banyak orang bertaubat datang kepadanya. Maka disampaikan dalam kitab ini, apabila kamu menjumpai sosok guru dan guru itu di tangannya itu banyak orang yang sembuh, banyak yang sembuh Bapak, orang yang maksiat bertaubat, orang yang lalai terbangun kepada Allah, orang yang tidak sholat sudah mulai sholat, orang yang tidak bertentu arah sudah mulai terarah. Apabila kamu lihat ada sosok guru yang seperti itu, yang di tangannya itu banyak orang yang sembuh daripada kelalaian, banyak orang yang sembuh daripada kejahilan, banyak orang yang sembuh daripada perbuatan maksiat, datanglah kepada guru itu walaupun bertentangan dengan kedua orang tua kamu. Nak jadi kira pahlawan itu diken yang maknanya be upau dah guru ayah nan pula. Kalau kita yakin kepada Abuya, baik Abuya, jangan-jangan kasih umat ayah itu tidak dinamakan durhaka. Begitulah ibu-ibu bapak, kalau kita sudah menjumpai guru yang mursyid. Nah, kemudian ilmu ini laisa yunanu bil qil waqal. Nah, ilmu ko juga tidak digapai dengan percakap-cakapan. Nanti bulan omangan pidato dipulin omangan, bukan seperti itu ilmu itu. Nah, wa innama, dan hanya saja diambilkan orang akan ilmu min khidmatil rijal, daripada berkhidmat dan bersuhbah kepada Abuya. Maka hana boleh manen jauh bau, hana boleh manen tamong tarekat, hana boleh manen. Sebab sampai kepada Allah bukan dengan kealiman. Di Arabnya najis, orang yang bukan Islam bisa berbahasa Arab, bisa membaca tulisan Arab, tapi dia tidak beriman, tapi dia tidak bertakwa. Maka yang sampai kepada Allah ini bagaimana suhbahnya kepada guru. Maka dia sering mengatakan, murid saya lebih banyak yang di jalanan, yang di jalanan. Terbukti katanya pada hari ini diselamatkan oleh Abuya. Sudah banyak perubahan. Dia tanya yang jauhnya bapak, punya anak mubah, itu pasti lah mubah.
Le kamu bah. Kadang sundek kamu mulai gaduh, bagah bunga kamu mulai gaduh. Nah, boleh suka mau. Bubu kena. Suruh full tanya orang satu. Tawajuh na yang suluk lem sebelum full. Karena sudah ada perubahan. Yang pertama pada diri, yang kedua hubungan kita dengan Allah. Nah, maka beruntunglah kita pada hari ini Bapak-bapak memiliki guru yang sangat arif dalam memahami ilmu ini. Nah, maka diambilkan orang akannya ilmu tasawuf ini dengan berkhidmat ahli ridha wa suhbatu ahli kamal, dan bersuhbah dengan ahli kamal ini adalah abuya. Nah, maka dalam ilmu ini ibu-ibu bapak, nah ini ada konsep yang berbeda dengan syariat. Guru syariat lebih suka dia melihat murid yang banyak mengulang kitab ketimbang murid yang bergotong royong. Tapi guru tarekat ini dia beda pandangan. Dia lebih cinta, lebih peduli, lebih banyak limpahannya kepada murid yang berkhidmat ketimbang murid yang tidak berkhidmat. Nah, maka dia buya royong, buawai dan nyoyo. Dia buya iote, buawai dan nyoyo. Sebab itulah ilmu. Ilmu Bapak. Beda konsep. Nah, kalau ilmu ini ada tahapai makalah dia buya royong anak aja. Nah mubah. Tamah berat. Di beda. Tapi ilmu ini makalah yang tabasyah ajib, tafaham ujib, di luar itu yang lebih besar adalah suhbah kepada guru. Lo kata yang terakhir, wallahu ma aflaha man aflaha illa bisuhbatin man aflaha. Billahi taufiq. Tidak menanglah orang yang menang terkecuali dia bersama orang yang menang. Ditanya orang yang kalah, ditanya orang yang taluh, maka sama-samalah kita bersama orang yang menang. Ini adalah guru atau abuya, maka abuya menang, kita juga termasuk orang yang menang. Mudah-mudahan kita istiqamah bersama abuya, taat dan patuh kepada abuya. Allah hidupkan dalam iman, Allah berikan dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.